2314-2 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1G. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Ibu Vidya Monwafa MPD. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yakni sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berkembang dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa komunikasi di Nusantara sejak abad ke-7. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah dan pemerintah. Pada tahun 1928, Sumpah Pemuda menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Sejak saat itu, bahasa Indonesia semakin berkembang dan digunakan di berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua ada kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting di Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Indonesia dan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintah, pendidikan, dan berbagai bidang kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi pemersatu, yaitu bahasa Indonesia berfungsi untuk menyatukan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Fungsi identitas, yaitu bahasa Indonesia berfungsi untuk menunjukkan identitas bangsa Indonesia. Fungsi komunikasi, yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat Indonesia. Ada juga fungsi ekspresi, yakni bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat mengungkapkan pikiran, perasaan, dan ide. Ada juga manfaat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki banyak manfaat, yakni meningkatkan kemampuan berbahasa, yaitu bahasa Indonesia dapat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Meningkatkan pemahaman, yaitu bahasa Indonesia dapat membantu kita untuk memahami berbagai informasi dan ilmu pengetahuan. Meningkatkan kemampuan berpikir, yakni bahasa Indonesia dapat membantu kita untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, yaitu bahasa Indonesia dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Oke, kita lanjut pada materi kedua, yaitu ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan. Ragam bahasa ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Cendekia, yaitu menggunakan kata-kata dan istilah yang sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang dibahas. Lugas dan jelas, yaitu menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Formal, yaitu menggunakan bahasa yang baku dan sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Objektif, yaitu tidak memuat unsur-unsur subjektif seperti pendapat, perasaan, dan emosi. Sistematis, yaitu menggunakan struktur dan urutan yang logis dan runtut. Ringkasan dan padat, yaitu menggunakan kata-kata yang efisien dan efektif. Contoh ragam bahasa ilmiah. Berikut adalah contoh ragam bahasa ilmiah, yakni karya tulis ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, dan skripsi. Laporan praktikum, buku teks pelajaran, artikel ilmiah, tulisan ilmiah populer, dan pentingnya ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah penting untuk digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan, agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan mudah. Selain itu, ragam bahasa ilmiah juga dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.